Oke Kang, kali ini kita akan belajar Python kembali. Tapi kita akan membahas mengenai variabel pada Python. Nah, oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, kalau sudah ketemu dengan tampilan IDE di Visual Studio Code, langsung saja kita buat di sini untuk file variabel. Nah, kita namain variabel gitu ya. Nama kita aja lah variabelnya .py, jangan lupa, lalu kita enter. Oke, sama halnya dengan pemrograman bahasa yang lain ya, di Python pun ada yang namanya variabel. Namun di sini akan lebih simpel. Contoh kita buat suatu variabel yang nantinya kita akan panggil variabel tersebut. Nah, biasa variabel itu di X bisa apa aja namanya. Nah, ini kita buat satu variabel integer dengan xy misalkan dengan string ya, variabel string. Kalau variabel string biasanya dengan ini ya. Terus namain dengan Rian misalkan. Oke. Nah, nanti ini tinggal kita panggil si variabel ini dengan cara print. Nah, ini kita butuhkan juga print, berarti kita butuh yang variabel x di atas kita panggil, terus kita print juga variabel yang y-nya. Nah, kan ada dua variabel. Yang pertama ada variabel ini integer ya, terus ada variabel string. Nah, kita save, terus kita running. Maka yang terpanggil adalah kedua-duanya nih. Ada variabel string dan variabel integer. Oke. Nah, itu percobaan pertama mengenai variabel. Nah, kita akan belajar beberapa variabel yang memang ada ya di dalam Python ini. Oke, kita coba lagi dengan beberapa tipe, tetap ya. Ini tipenya integer, terus ini tipenya str atau string. Nah, biasanya ada perbandingan atau variabel yang memang prioritas pada tipe data. Nah, ini kita hapus dulu. Contoh ya, ini yang kita print adalah x. Nah, ini kita nama variabel kita sama, maka yang tercetak adalah kita lihat langsung saja di run. Yang tercetak adalah variabel yang mana? Nah, yang tercetak adalah variabel yang string. Nah, kalau tadi kan ada dua kita panggil, dan di sini ternyata variabel yang tercetak itu adalah variabel dari suatu string atau str. Nah, kenapa seperti itu? Apakah ada pengaruh dengan posisi karena dia ada di bawah dekat dengan print, atau pengaruh dengan tipe data yang memang dimasukkan ya. Nah, oke. Kalau kita coba dulu ya, kita coba posisikan misalkan ya untuk ngetes aja apakah benar posisi itu berpengaruh ataupun tidak gitu ya. Nah, ini kita udah rubah, coba kita running, ini udah di save ya. Coba kita running, apakah yang terpanggil itu adalah, nah, berarti dari sini kita udah bisa simpulkan nih. Ternyata ketika nama variabelnya sama, maka variabel yang akan terpanggil itu variabel yang paling bawah. Nah, ini contohnya salah satunya kayak seperti ini. Ini tadi kita simpan di bawah. Nah, ini kita simpan di bawah. Seperti itu ya. Nah, terus untuk mengetahui variabel-variabel stringnya seperti apa, nah itu kita coba ya nanti. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu. Terus ini kita clear biar bersih lagi. Nah, kita coba untuk mengelompokkan dengan tipe data gitu ya pada variabel. Di sini ada x ya, sama dengan misalkan kita pakainya integer dulu, ini variabel integer. Terus
nilainya itu 7 misalkan ya, kita punya nilai 7. Nah, kita kasih nilai 7 tapi di dalam kurung, terus kita punya Y sama dengan, nah di sini kita plot pasangannya ya, terus nilainya sama. Kalau plot itu biasanya nilai ya kita kasih nilainya sama 7 semua. Terus ada Z dengan str. Nah, dengan stringnya ya. Nah, ini str. Baru kita kasih nilai 3. Maka ketika kita print apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini nantinya akan kita ketahui gitu ya. Nah, contohnya seperti ini misalkan kita coba untuk panggil semuanya ya, kalau misalkan itu harus ada perintah print untuk dapat kita ketahui ya. Nah, terus print lagi di Y-nya. Nah, ini agar kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa, kita harus panggil keluar Z. Nah, oke, jangan lupa kita save. Terus coba kita running, maka hasilnya yang akan sesuai dengan tipe data tersebut. Itu salah satunya. Baik, nah maksudnya sesuai seperti apa? Ya integer dengan integernya, ya nilainya sama yang keluar. Oke, ini biar sama ya, nilainya nggak kita bedakan nih. Lihat, ketika integer ya, kok ada persamaan dengan string yang tercetak, atau ketika di print beda dengan plot. Kalau plot ada komanya. Nah, itu kita nanti belajar tentang tipe data yang memang harus ada di atau kita pelajari. Baik. Nah, itu yang ada pada pada Python seperti itu. Jadi kita tinggal panggil-panggil aja nih, tipe datanya udah bisa dilihat gitu. Nah, terus ini kita clear dulu karena kita akan pindah ya ke menu lain. Terus misalkan saya punya data yang tadi ya integer misalkan ya, ini integer, nulisnya kayak gitu ya dengan angka 5. Terus misalkan saya punya string. Nah, ini misalkan Rian, terus saya ingin tahu kalau dia itu tipe apa. Nah, datanya gitu ya. Ya tinggal kita print di sini. Lalu di dalam kurungnya itu ya ketikin type, terus variabelnya apa yang mau dilihat, F misalkan. Oke. Nah, kita ini kan ada 2 variabel ya. Terus print, kita coba lihat lagi tipe yang kedua apakah memang sesuai dengan obrolan yang ada dt. Lalu kita save, untuk variabelnya kita print. Maka yang tercetak adalah ternyata itu kelas integer. Nah, ya kan? Yang pertama nih yang F itu nih kelas integer. Ya, terus ini kelasnya string, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui juga tuh ya, tipe datanya, kita bisa panggil tipe datanya apa pada function tersebut. Lalu ada juga penulisan misalkan gini. Ada juga penulisan yang nantinya itu bisa berpengaruh. Contoh misalkan ya, menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Kayak gitu ya. Nah, nanti yang akan terprint seperti apa? Oke. Biasanya yang nanti apakah bisa gitu dengan tanda petik atau dengan tanda kutip. Contoh ya. Nah, ini kita clear kembali. Ini kita clear kembali. Di sini misalkan saya atau di sini R sama dengan, nah ini kita stringnya dengan tanda kutip Rian misalkan ya. Terus saya print. Nah, ini saya print R-nya juga ya. Terus di sini R yang kedua masih dengan huruf yang sama dengan tanda petik. Nah, dengan tanda petik misalkan seperti ini, terus saya print. Nah, ini
Bisa juga. Nah, oke. Apakah bisa kepanggil, Pak? Nah, gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan mungkin ya, apakah bisa kepanggil, Kang? Bisa. Karena apa? Di sini ya secara logika ini akan manggil R yang ini akan manggil yang R ini. Tapi apakah tanda baca ini, petik dengan kutip ini berpengaruh terhadap variabel? Nah, kita coba daripada bertanyanya gitu ya, kita coba aja. Nah, ternyata mau petik atau kutip dalam bahasa pemrograman Python itu masih bisa terpanggil dengan baik seperti itu. Oke, nah itu semoga paham ya sampai situ ya. Terus ada juga yang memang override ya dari apa namanya ada case sensitif, ada huruf besar atau huruf kecil, nah itu namanya case sensitif. Contoh misalkan saya punya B, nah nama variabelnya B, nilainya misalkan 5. Oke. Lalu saya punya juga B besar, nama variabelnya dengan string Rian lagi, gitu ya. Dengan string Rian. Nah, kita panggil nih, ya. Kita panggil, kita print B kecil, maaf, B kecil. Terus kita panggil juga yang namanya B besar. Nah, ini apakah memang, jangan lupa di save, apakah memang bisa terpanggil dengan case sensitif seperti ini? Ada yang low, ada yang high ya, maksudnya yang huruf kecil dan huruf besar. Seperti itu sudah jelas pasti akan membedakan ya, akan membedakan seperti ini. Misalkan ininya 5 juga, bagaimana? Apakah akan terjadi hal serupa pemanggilan yang sama? Ya bisa, karena tadi dibedakan dengan string itu agar tidak apa namanya, kalau misalkan 55 kayak gini kan bisa aja kepanggilnya yang kecil. Nah ini tuh kita bedakan dengan angkanya 56, berarti kita panggil B besar ataupun B kecil itu bisa di Python. Case sensitifnya tidak terlalu ini ya, terlalu apa, case sensitifnya itu ya sangat berpengaruh gitu. Jadi huruf besar pemanggilannya ya dia akan memanggil variabel huruf kecil. Huruf kecil ya pas pada pemanggilan ya huruf kecil lagi. Itulah variabel ya. Nah, itu sedikit mengenai variabel. Oke, nanti kita belajar tentang multivariable di next video. Terima kasih sudah menyimak.